Ya, ini saya close. Kemana tadi nggak close? Oke, saya close dulu FL 01-nya. 02-nya. Nah, kita ke FL 01 ya. Maaf ya, saya nggak begitu canggih kayak kalian. Oke, ini biasa kita kan beda generasi ya. Nah, ini FL 01-nya. Nah, ini kalian isi nama kalian, bla bla bla. Ini kalian yang tahu ya. Nah, data pekerjaan sekarang itu kan kalian sebagai mahasiswa nih sekarang, nah, institusinya aja nih sebutin di sini gitu ya. Oke. Nah, ini di tik tujuan assessment-nya itu karena kalian itu tiknya sertifikasi ya. Kayak bukan sertifikasi ulang ataupun pengakuan kompetensi terkini. Gitu. Nah, ini adalah daftar kompetensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, satu unit kompetensi ini sorry, 2 unit kompetensi itu dalam 1 hari diberikannya. Nah, ini kopi ijazah, ya tadi tuh yang ditanyain tadi kan. Nah, ini memenuhi syarat, ketik nanti ini siapa, apa ini SKE, surat keterangan aktif berarti kan, gitu ya. Nah, contoh surat pengalaman kerja ini ya kan dibuktikan juga pakai keterangan aktif itu ya, aktif kalian kuliahnya tadi. Cuma kan baru 3 tahun ya, karena kan semester 5 ya. Gitu. Udah, ini aja memenuhi syarat, kopi KTP. Nah, ini semua nanti kalian upload di AFL 05. Nih, di sini. Gitu. Ya. Dan nguploadnya ini satu new folder. Nah, kalian masukin npm kalian 3334 gitu. Masih nggak sih pakai 3334 kan? Nah, baru nomor nomor ini kalian kan 01 05 06 30 nih npm saya dulu nih. Gitu. Masih 3334. Ya. Nah, ini npm saya nih 05 06 06 30. Karena 5 kali 6 30. Saya ingatnya dulu gitu. Nggak tahu Bang Barijan siapa nggak npm-nya. Lupa. Gitu. Lupa ya Bang? Bisa dicek di PD Dikti loh, Bang, kalau lupa. Depannya 01 kalau nggak salah. Karena angkatan 2001 ya Bang. 012105 kalau nggak salah. Soalnya itu kan depannya itu angkatan tuh. Saya kan 2005 jadi 05. Oke, itu ya teman-teman sekalian cara mengisi administrasinya. Nah, Ben ini kan mereka lagi pada on cam, jadi nanti tolong di screenshot nya. Oke. Yang nggak on cam nanti disangka disangka cuma nitip absen gitu. Cuma pasti saya paling muda di sini. Bang jangan ngomong umur tuh Bang. Malu. Berasa udah tua nanti. Gitu kan. Makanya bergaul sama mereka tuh kata Bu Satri kan gitu, bergaul sama yang muda-muda nanti kelihatan awet muda gitu. Iya, saya mau gaul jadi saya lebih muda. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah di sini apa namanya tidak kita relax saja ya teman-teman, nggak yang terus. Jadi nanti sistemnya itu materi sudah karena kita cuma 2 jam gitu ya. Jadi materi itu sudah diberikan terlebih dulu untuk untuk dipelajari oleh kalian. Terus di situ nanti ada sistem tanya jawab gitu ya. Point of discussion-nya juga kalian tuliskan gitu di tiap-tiap masing video, tugasnya juga dikerjakan. Nah, nanti pada saat pertemuan yang sudah dijadwalkan oleh Bu Bening, itu silakan kalian mau tanyakan apa saja atau yang terkait dengan materi itu waktunya tuh di situ gitu. Jadi 2 jam itu kita bahas untuk proses diskusi tanya jawab materi ya teman-teman gitu. Tapi untuk pembelajarannya
pembelajarannya kalian pembelajaran ini sendiri gitu, belajar sendiri tuh gitu. Dan juga kan itu mahasiswa juga gitu kan, belajar sendiri kan. Baru ketika dosennya, kalian gitu nggak sih? Kalian belajarnya kayak saya dulu belajar nggak tuh? Jadi minta dulu silabusnya gitu sama dosen. Ketika sudah dikasih silabusnya, ya udah saya tuh ini sendiri, apa namanya, searching sendiri gitu loh, apa yang terkait gitu. Habis itu baru sih sama si dosen jadi saya dulu, ya benar, di kontrak ya. Ya, Halo Bang, kayaknya nge-freeze ya? Halo? Ya, nge-freeze kayaknya. Halo Bang? Hanya mental ya. Tinggal di mana sekarang Bang? Kebetulan Bekasi Timur ternyata deketan sama baru WA baru deketan sama si Daniel. Tetangga ya? Nggak jauh ternyata. Dia di dekat gua. Iya. Saya Udah sempet kampus lagi belum Bang? halo. Dengar tempat, nggak sih? tapi Aku dalam itu. momen libur saya ke kampus. Jadi sepi. Kampusnya sepi, saya datang gitu. Foto masuk Facebook di komentar sama Bu Satri, kenapa nggak izin katanya. Lanjut. Anda memasuki kawasan seseorang gitu ya Bang. Oke. Untuk materi sekarang itu kita belum masuk ke unit kompetensi 1-2 ya, tapi pendahuluan aja. Itu ada beberapa materi webinar yang saya pernah berikan di tahun 2021, 2023 gitu ya, kepada publik. Jadi diharapkan teman-teman tahu dulu nih gitu. Sebelumnya saya mau diskusi nih sama kalian. Yang namanya diskusi, saya ngomong, Anda ngomong ya. Itu ya. Itu diskusi, bukannya saya ngomong terus kalian cuma dengerin aja, nanti saya kayak penyiar radio gitu. Oke. Bisa bantu saya sebutkan jenis energi yang kalian ketahui. Jenis energi yang kalian ketahui. Coba saya mau ini deh, Ainun Salsabila. Ini temannya Habibie nih. Yuk coba Ainun, silakan. Ya, tadi jenis-jenis energi ya, Bang? Ya, jenis-jenis energi. Kalau yang saya tahu ada beberapa, misalnya ada energi panas atau energi thermal. Oke. Ada energi kimia juga. Oke. Nah, kalau ini kan kita supervisor energi di industri gitu ya Ainun ya? Iya. Nah, kira-kira yang ada di industri itu energi apa aja yang bisa kita kelola, kita manajemenin gitu? Menurut Ainun apa? Energi panas atau energi thermal? Energi panas, energi thermal. Contohnya di mana itu adanya? Energi panas dan energi thermal di industri. Misalnya industri kayak pembangkit tenaga gitu. Oke, PLTU. Ya. Oke. Adanya di mana? Pernah lihat boiler belum? Ainun pernah lihat boiler? Belum deh Bang kayaknya. Belum. Udah kerja praktek belum ya? Belum. Oh ya, nanti pada saat kerja praktek udah tahu deh tuh.
Energi panas, betul. Itu contohnya kalau kalian metalurgi itu spesifik di KS gitu ya. Tapi harusnya kalian kan udah studi tour kan? Waktu pas baru masuk pertama kali jadi mahasiswa, kalian kunjungan industri nggak? Belum, Bang. Nggak ada, nggak canggih nih. Himametnya, mana ketua Himamet nih? Ada nggak ketua Himamet di sini? Nggak canggih lah. Saya mah dulu gitu, tanya Bening tuh, menyambut Bening datang sebagai junior saya anterin ke industri gitu, biar tahu gitu loh. Jadi nggak gaptek-gaptek amat nih, dia punya adik tuh nanti kalau ngerumpi enak. Di KS tuh begini, gini gitu. Jadi nggak ngomong sendirian jatuhnya gitu. Nah, furnace gitu ya. Udah ngambil besi baja kan, Pak Maulud? Kalau dulu saya Pak Maulud, nggak tahu kalau kalian siapa dosennya. Pembentukan besi baja udah belum? Bu Anis. Bu Anis. Nah, udah ngambil mata kuliahnya? Belum, semester ini reduksi biji besi. Oke. Pak ya. Tapi kalian tahu kan kayak furnace itu? Masa nggak tahu? Itu lambangnya Himamet loh. Furnace. Atau nggak pernah ke himpunan juga? Ke himpunan nggak kalian? Main ke himpunan nggak? Ada orang himpunan nggak di sini? Ada yang jadi pengurus himpunan di sini? Rifki senyum-senyum aja dia. Bang, ada Bang. Rifki orang himpunan. Iya Bang, pengurus Bang. Oke, nah itu kan logo himpunan kan apa itu logonya itu? Furnace Bang. Furnace kan? Iya Bang. Furnace apa Tanur? Furnace sama Tanur sama Bang. Iya betul. Saya cuma ngecok aja ya. Iya. Oke, well. Nah, jadi itu furnace itu pun kalau kita sebagai supervisor energi, apalagi nanti nextnya kalian jadi manajer energi gitu ya, itu kalian bisa merekayasa proses supaya efisiensi energinya lebih tinggi gitu. Kalau kalian mengelola energi, apa yang akan terjadi? Saving cost gitu kan? Ya. Jadi di situ rugi-rugi energinya bisa kalian analisa. Contohnya, ini heat loss nih, ada banyak panas yang terbuang gitu. Nah ini nggak benar, harusnya ini dilakukan proses insulasi gitu ya. Nah seperti itu contohnya. Nah kalau kalian pernah lihat tuh sebuah pipa, lalu tiba-tiba keluar asap dari pipa itu gitu, itu kan panas terbuang tuh, ya kan? Nah itu harusnya dibalut dengan insulator. Tapi sebenarnya ini dulu ya, jangan sampai itu leaking, jangan sampai bocor dulu gitu. Pastiin itu tidak bocor, lalu panasnya tadi di cover sama insulator supaya itu juga pertama safety. Ketika nanti ada orang lewat itu tidak membahayakan gitu ya. Terus proses radiasinya, panasnya tadi juga tidak tersebar ke alam gitu. Itu salah satu contoh bagaimana cara kita melakukan proses pengendalian rugi-rugi energi tadi gitu. Oke. Nah, pertanyaannya apa yang akan terjadi jika sebuah negara itu tidak melakukan kontrol energi dengan baik? Atau jatuhnya jangan sebuah negara lah, kalau kalian kalian jadi supervisor energi di industri, berarti apa yang akan terjadi kalau di perusahaannya? Nah, tapi kalau yang lebih mencekam itu udah kejadian secara global ya. Contoh aja provinsi aja. Sebuah provinsi tidak memanage energinya dengan baik. Apa yang akan terjadi? Coba. Kayaknya tadi Bayu Kurnia mau ngomong. Silakan. Kerugian, Bang. Kerugian? Apa kerugiannya? Pemborosan energi dan pemanfaatan yang tidak maksimal. Oke. Kalau gitu kan nggak terlalu mencekam kerugiannya.
apalah, nggak terlalu ini kok. Orang korupsi aja juga nggak mencekam kan kerugiannya, gitu kan? Udah baca belum? Yang kata di artikelnya itu tulisannya anaknya Hendro Priyono. Kalian tahu Hendro Priyono? Tahu nggak Hendro Priyono? Mantan BIN, gitu ya. Nah, di sini nih, bentar. Nah, maksud saya tuh saya udah kasih materi di grup sini. Ini baru 5 orang nih yang gabung di grupnya. Nih, di grup ini. Lihat, kelihatannya semua. Ini baru 5 orang. Nah, di file di sini nih. Nah, ini di download nih. Ya. Nah, judulnya adalah The Dangerous Human. Nih di sini. Nah, di sini dijelasin terjadi di Amerika. Terjadi di Amerika. Amerika loh, negara yang sudah superpower. Tapi itu pada saat musim dingin. Nah, kita baca ya. Nih, saya bukain buat kalian. Kok ini? Ada yang sudah baca ini belum? Saya belum, Pak. Oke, jangan Pak ya, nanti ketuaan saya. Oke, nih contoh, dilihat ya. Ada kan bacaannya ya? Nih, sebagai contoh lebih dari 4,4 juta Belum warga Bang, teks. Ya? masih tampilan Facebook, belum PDF-nya belum terbuka. PDF. Kalau di saya sih gitu, nggak tahu ya di kalian. Oh, bentar. Terus kumaha ben? Oke lah. Saya stop, terus dikit saya buka lagi gitu ya. Ngomong dong, biar saya tahu nih. Komunikasi kita 2 arah. Tuh dikasih tahu masih tampilannya Facebook gitu. $4,4 juta. Nih. 4, sudah ya? Sudah terlihat belum? Sudah Bang. Sudah ya. 4,4 juta warga di Texas, Amerika Serikat sempat merasakan hidup tanpa listrik selama 21 hari pada Februari 2021. Kalian tahu info ini? Pernah dengar kejadian ini di Amerika? Belum. Enggak ya? Nah, bayangin coba, 21 hari kalian hidup tanpa listrik, apa yang akan terjadi? Dan saat itu kebetulan terjadi cuaca ekstrim, minus 16 derajat Celcius. Gitu. Padahal rata-rata kalau musim dingin di Texas itu cuma 5 derajat. Nah, ini sampai minus 16. Nah, akibatnya gara-gara ini pembangkit listrik itu membeku sehingga berhenti operasi untuk mensuplai listrik. Nah, dengan kondisi air bersih yang juga sulit, itu warga merasakan bagaimana gelapnya malam tanpa adanya alat penghangat tuh untuk bertahan hidup. Dan gara-gara kejadian ini selama 22 hari ya,
nggak pakai listrik, itu memakan korban jiwa sebanyak 246 korban jiwa. Nah, case ini harusnya bisa ditangani ketika ada yang namanya ketahanan energi tadi. One moment terjadi kejadian yang tidak diharapkan gitu ya. Contoh misalnya tsunami Aceh gitu, atau kayak gempa di Garut waktu itu gitu ya. Nah, itu kan pastinya pasokan energi di Garut akan terganggu gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalian sebagai orang yang berpengalaman di bidang energi, itu kalian harus do something saat itu gitu. Nah, case yang lain, untuk ini saya infokan gini tuh untuk mengetahui bahwasanya kita orang-orang yang mengerti bagaimana mengendalikan manajemen energi, jadi kalian tahu nih fungsinya gitu, seberapa dahsyatnya gitu ya. Nah, itu tadi di Amerika Serikat. Sekarang ke Cina. Oke, kita ke Cina. Warga Chengdu, Sichuan di Tiongkok sempat merasakan berjalan dalam gelap di stasiun bawah kereta api bawah tanah pada Agustus 2022. Ini berita baru semua ya. 2021, 2022 gitu ya. Sejumlah stasiun di kota dengan populasi yang 21 juta penduduk itu memutuskan untuk meredupkan lampu dalam rangka menghemat listrik di tengah menipisnya pasokan listrik yang disebabkan karena kalau di Amerika gelombang cuaca ekstrim dingin, kalau di Cina itu gelombang panas, heat wave gitu ya. Biasa nih kalau udah panas kan kayak kita aja nih, udah panas nih, pasti nyalain AC gitu kan, gitu ya. Nah, bayangin coba, itu kan langsung ngepik tuh siapa pembangkit ya, PLTU-nya gitu loh. Biasanya peak season itu dari jam 5 awal-awal biasa tuh ibu rumah tangga segala macam nyalain lampu sampai jam 7. Nah, ini gara-gara cuaca ekstrim kayak di kita kan sekarang nih panas lumayan ya sampai 36 derajat gitu. Pada nyalain AC tuh berlomba-lomba gitu. Nah, ini juga sama gitu ya, di Tiongkok itu panas, karena terlalu panas itu AC-nya dinyalain, terus pembebanan jaringan listrik juga tinggi, akibatnya mereka kekurangan listrik gitu ya. Nah, selain itu ada juga di Australia. Nah, stop share. Diharapkan nantinya kalian untuk yang tugas pertama ini kalian do campaign gitu. Coba kalian lakukan searching di Google lowongan manajer energi atau lowongan supervisor energi, ada nggak? Coba do practice. Coba kalian ketik di Google lowongan manajer energi, ada nggak? Ketemu? Google bang tidak ketemu. Ada nggak? Nggak ada bang sejauh ini di Google. Oke. Kalau di job street, nih saya share screen. Share. Oke.
Nah, nih, saya ketemunya gini nih. Nih, auditor energi bangunan gedung. Kelihatan, teman-teman? Sudah bisa lihat? Kelihatan. Oke, ini PT Provis Garuda Service. Nah, biasanya kalau auditor energi bangunan gedung ini, kalian mengaudit sebuah gedung terkait dengan proses penggunaan energinya. Nanti, ini karena dia adalah, coba, ini pasti perusahaan jasa servis. Jadi, kayak jasa konsultan gitu loh. Dia nih, kita cek ya. PT Provis Garuda Service. PT Provis Garuda Services. Ya kan, betul kan, konsultan kan? Ya enggak? Iya bang, betul. Dia kerjanya ngapain ya? Itu ngaudit-ngaudit gedung ini, penggunaan energinya, nanti penghematannya bagaimana, gitu ya. Dia lakukan yang namanya audit energi di sini. Gitu. Ini satu. Ini saya begini ini maksudnya biar kalian tahu ketika kalian sudah mengambil ini kedepannya buat apa sama kalian gitu. Ya. Tahu ya? Paham ya? Ininya. Kenapa saya menampilkan ini tuh biar nggak nanti kalian ya sebenarnya saya pelajarin ini buat apa sih gitu. Dah satu. Nah, tapi sayangnya di Indonesia itu tidak seperti negara-negara maju yang pastinya lowongan energi ini tuh banyak gitu loh. Nah, ini malah sales. Ya, contohnya itulah tadi saya udah liatin lowongan pekerjaannya ke kalian. Nah, lalu pertanyaannya apakah wajib gitu di industri harus ada manajer energinya gitu? Wajib nggak? Yuda, coba Yuda. Menurut Yuda Adi Prasetyo, menurut Yuda wajib nggak di satu industri harus ada manajer energi? Menurut saya sih wajib bang. Wajib, oke. Wajib. Kalau wajib, kenapa? Apa dasar hukumnya yang mewajibkan? Contoh misalnya, kalau di sebuah perusahaan wajib nggak memiliki ahli K3? Wajib. Kenapa? Karena diatur di UU 1970 itu yang menyatakan area kerja harus aman dan harus tersedia yang namanya ahli K3 gitu ya. Nah, sekarang harus ada manajer energi. Apa hukumnya? Tahu nggak kalian? Kalau dasar hukumnya saya kurang tahu bang. Kurang tahu. Pertanyaannya, Yuda sudah mendownload belum di Facebook tadi? Yang di Facebook tadi itu? Baru yang tadi bang, yang dangerous saja. Oh, baru Human Dangerous. Itu di-download semua tuh ya, file-filenya ya. Iya bang. Baca nantinya. Bentar. Ini baru ada lagi nih, baru masuk. Ya, Indonesia begini, koneksi internetnya masih Maaf patah-patah. bang, kalau saya izin share ke grup. Gimana? Saya izin share materi yang di Facebook ke grup, boleh tidak ya bang? Oh gitu. Ya silakan, nggak apa-apa. Baik bang. Oke ya, bentar. Itu kan filenya ada peran SDM. Nah, tuh udah di-download sama Bayu dan udah di-share semuanya tuh ya. Oke. Nah, yuk coba dibuka filenya, dicari wajib nggak sebuah industri. Nah, itu industrinya pun ada tuh di materi, dikategorikan industri. Termasuk industri jenis transportasi, ya. Kalau sudah menyebut transportasi, contohnya yang punya Transjakarta siapa? Pemerintah ya, pemerintah DKI kan ya.
Itu aja, itu masuk. Jadi mereka pun juga harus punya yang namanya manajer energi. Jadi kalau kalian nih nanti lulus dari sini, punya sertifikasi ini, kalian bisa ngelamar ke industri-industri yang tadi tuh, yang saya sebut. Gitu. Clear ya? Tujuannya saya nih ngasih tahu ke kalian, bahwasanya orang yang sudah memiliki keilmuan ini, itu punya kemampuan, keahlian, dan bisa masuk ke industri-industri tadi. Nah, coba lihat di filenya. Mana sih? Coba kalian buka di ini. Manajer energi yang kompeten. Kita coba buka ya. Kita lihat. Ini pentingnya manajer energi. Nah, dilihat di apa? Di file yang judulnya menjadi manajer energi yang kompeten. Sudah? Udah Bang. Oke, sudah di-download juga ya sama teman-teman ya. Nah, coba lihat di slide ke-6. Slide ke-8. Sumbernya yang mengatakan itu apa? PP nomor 70 tahun 2009. Jadi di Indonesia itu sudah memberlakukan yang namanya manajer energi itu sejak tahun 2009. Itu ya. Oke. Gimana nih? Oke, gitu. Sudah kelihatan? Sudah Bang. Oke, itu hukumnya apa? Peraturan pemerintah. Maksudnya gimana Bang? Ini bentar. Saya buka aja di sini. Sebelumnya. Ini kalian lihat. Yang ke-6, yang ke-8. Nah, ini nanti yang ini standar dan regulasi konservasi energi ini kalian cari ya. Gitu. Nanti upload ya di grup Facebooknya. Kerjasama masing-masing dari kalian tuh. Ya. Dan pelajari, jangan cuma dicari tapi dipelajari. Oke. Nah, ini dasar hukumnya. Ketika nanti ditanya sama orang atau kalian interview sama orang gitu ya. Misalnya kalian ngelamar jadi supervisor energi industri gitu. Terus ditanya dasar hukumnya, pentingnya sebuah perusahaan punya itu punya manajer energi atau supervisor energi itu apa? Ya ini. Ya, di PP nomor 70 tahun 2009. Pasal 12 ayat 2 dan 3. Gitu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya pengguna sumber energi dan energi ya yang menggunakan sumber energi dan atau energinya itu kurang lebih
kurang lebih. Lebih besar sama dengan 6.000 TOE per tahunnya, itu wajib menerapkan manajemen energi. Ini dasar hukumnya tuh ini. Ketika sudah wajib menerapkan manajemen energi, apa yang harus dilakuin? 1. Menunjuk manajer energi. 2. Menyusun program konservasi energi. 3. Melaksanakan audit energi secara berkala. Ini internal ya. Tapi nanti akan diaudit secara eksternal juga audit energinya. Yang keempat, melaksanakan rekomendasi hasil audit energi. Nah, ini rekomendasi hasil audit energi ini dari pihak ketiga, pihak luar ya. Kata tadi tuh PT tadi tuh yang tadi lowongan kerja yang saya unjukin ke kalian tadi. Nah, itu nanti dia ngaudit lalu memberikan rekomendasi hasil audit energinya. Nah, ini kalian harus melaksanakan. Yang kelima, melaporkan pelaksanaan konservasi energinya kepada pemerintah. Kapan? Nah, di sini ada juga. Lihat. Jadi pengelolaan energi itu ada penyediaan energi, pengusahaan energi, pemanfaatan energi, dan konservasi energi. Nah, kalau pemanfaat energi itu 6.000 TOE tadi ya syaratnya. Oke. Nah, standar internasionalnya untuk mempelajari energi apa? Nih, ISO 51000 yang versi terbarunya yaitu 2018. Dan buat ngauditnya itu ISO 5002. Gitu. Nah, kalau bicara kompetensi, ini ada tujuan utama, fungsi kompetensi, fungsi utama. Nah, ini yang nantinya kita nih mempelajari ada 6 ya, 6 ya kompetensi. Ada 6 ya. 6 apa 7 ya? Saya lupa. Gitu. Untuk kompetensi utama yang harus dijadikan sebagai supervisor energi. 17 ke 22 berapa? Iya, 6. 17 ke 22 6. Nah, ini kompetensi pertama tuh menerapkan prinsip-prinsip penghematan energi di industri gitu. Ini fungsi utama. Ngapain? Yang pertama, mengurangi rugi-rugi energi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi peralatan dan pemanfaatan energi. Yang ketiga, mengurangi biaya energi. Gitu. Oke. Nah, selain itu, coba kalian sudah download lagi di materi nih, peran manajer energi dan auditor energi di perusahaan. Bang, sebelumnya maaf bang. Gak ada, Bang. Kenapa Bayu? Kenapa Bayu? Layarnya mohon maaf ganti di sini di layar. Layarnya belum ganti, Bang. Layarnya belum ganti. Sekarang udah belum? Masih belum. Masih belum ya? Oke, wait. Ini udah? Sudah bang. Udah? Kok gini? Wait. Usil aja. Nah, tadi ya PP berapa tadi? PP berapa? 70 tahun? 70 tahun 2009. Oke, 2009 ya. Nah, tadi kita baru bahas tentang penyedia energi. Penyedia energi itu lebih besar sama dengan 6.000 TOE, hukumnya wajib.
Tapi kalau kurang dari itu dia dapat gitu. Dapat itu hukumnya itu boleh dijalankan, boleh tidak gitu ya. Tapi kalau udah 6.000 TOE itu wajib gitu. Nah, terus kalau sektor transportasi dan industri itu 4.000 TOE. Itu sudah wajib. Ya. Jadi industri, contoh misalnya Asahi Mas industri bukan? Industri ya. Jadi ketika sebuah industri itu sudah 4.000 TOE, dia wajib nih hukumnya. Punya harus punya nih manajemen energi ngapain ya ini nih. Ya. Gitu. Oke. Kalau kurang dari 4.000 dia dapat. Nah, selanjutnya sektor bangunan dan gedung. Ini siapa sih bangunan dan gedung contohnya? Industri yang sektor bangunan dan gedung contohnya apa? Untirta. Untirta wajib nggak punya manajer energi? Wajib. Ketika kapan? Ketika dia punya yang namanya 500 TOE. Hitung. Untirta udah 500 TOE belum? Jawabannya gampang. Jawaban apa? Udah. Furnace-nya metalurgi itu, kalian masih ada praktikum pengecoran nggak di lab, Matt? Di semester 6. Masih kan? Masih di semester 6 nanti. Semester 6 nanti. Tapi kenal labnya nggak mesti semester 6 toh? Udah kenal dari semester 3. Nah, jadi nggak ada alasan nggak kenal kalau itu. Nah, itu lab pengecoran yang kalian sekali hidup, sekali nyala, itu narik listriknya, dong, itu lebih dari 5.000 TOE. Ya, jadi sudah wajib hukumnya tuh di sana menerapkan yang namanya aturan dari PP 70 tahun 2019 tadi. 2009 tadi, gitu ya. Oke. Clear sampai di sini? Berarti ketika kita memiliki kompetensi di bidang manajemen energi, pertanyaan saya kerjanya di mana sih? Selain kalian nih, kalau kemampuan NDT kan, wah, saya bisa jadi welding inspector gitu ya. Atau saya bisa jadi NDT technician gitu. Itu kan khusus tuh anak metalurgi, atau saya bisa jadi corrosion engineer gitu ya. Nah, kalau yang energi ini, itu bisa kerja di mana? Ya itu tadi, kalau di sektor-sektor industri yang tadi kita sebut ya. Di bangunan bisa nggak? Kalian misalnya kerja di hotel, masa anak metalurgi kerja di hotel gitu? Iya, gue kerja di hotel. Ngapain? Ngurusin energinya. Betul nggak? Gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalian bisa di semua lini. Perbankan, bisa nggak diperbankan? Bisa. Ketika kalian ngurusin energinya. Gitu. Tapi kalau kalian jadi teller gitu ya, nggak nyambung. Ya kan? Gitu ya. Oke. Maaf Bang, boleh nanya dulu nggak sebentar? Silakan. Yuk. Tadi kan kalau buat pekerjaan di semua sektor gitu, kita kan bisa karena punya kompetensi terkait energi. Nah, setahu saya jurusan elektro kan mempelajari hal-hal ini, Bang. Pertimbangannya kenapa lebih memilih kompetensi yang ini dibandingkan kayak lulusan teknikal elektro seperti itu, apa ada gitu? Oke, thank you. Pertanyaannya bagus. Bang, kan ini bahasa yang saya tangkap dari dia ya, terjemahannya. Bang, sebenarnya kalau energi ini kan lebih cocok nih anak elektro ini bukan kita. Kenapa malah dipilih kita gitu? Betul ya? Bahasa sederhananya begitu bukan pertanyaannya? Iya, betul. Ya, gitu ya. Ada yang mau jawab nggak? Coba Ade Citra. Coba Ade Citra. Ini enak nih pemandangannya Ade Citra, rindang. Coba Ade Citra. Gimana menurut Ade Citra? Ade Citra sama Regita ini sama satu lokasi bukan sih?
Iya Pak, lagi di kampus. Iya Iya Pak. sama ya, satu lokasi ya kalian ya berdua. Iya. Habis ini Soalnya mereka ada kegiatan himpunan, Bang. Oh ada kegiatan Jadi himpunan sama Ayu juga nih, pemandangannya sama tuh. Fahmi juga tuh kayaknya, Fahmi. Fahmi juga nih, satu tempat ya kalian ya. Heeh. Jadi izin ya nanti kita maksimum cuma sampai jam 10 ya, Bang. Soalnya mereka Oke, siap-siap 30 menit lagi ya. siap, oke. Oke. Thank you Bu Bening udah diingatkan. Oke, ya ada yang mau jawab nggak? Ini tuh lebih kan lebih cenderung kayak ngurusin listrik, itu kan bukan anak elektro ya. Betul. Nah, jadi dalam skema kompetensi energi itu ada 3 jenis auditor. Ya. 3 jenis auditor. Apa aja? Kita lihat ya. Ini di sini. Kalau yang sudah ngisi ngisi form pendaftaran, bentar muncul nggak nih? Ini. Ini baru 17 nih yang ngisi. Sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah Bang. Udah ya. Nah, lihat di sini. Kalian lihat di sini ada auditor, ya. Auditor itu ada auditor energi bangunan gedung. Satu. Jadi dia memfokuskan diri untuk mengaudit bangunan gedungnya terkait dengan proses penggunaan energi. Gak bisa tuh dia ngaudit sistem kelistrikannya. Ya. Nah, kalau yang tadi ditanyain, Bang, kenapa kan ini lebih cenderung ke anak elektro? Ya, betul ketika dia mau ngaudit sistem kelistrikan. Gitu. Misalnya, oh ini 3 fasa, ini harusnya pakai kabel yang 2 fasa, bukan 3 fasa. Oh ini harus kabel 3 fasa gitu. Nah, itu mereka. Anak-anak elektro. Anak metalurgi punya nggak kompetensi itu? Nggak punya. Tapi anak metalurgi punya kompetensi nggak di auditor energi thermal dan mekanikal? Punya. Ya, jadi anak metalurgi di sini nih kalau menjadi auditornya. Oke. Begitupun sama buat manajer energi industri juga sama. Di sini dan di sini. Nah, ini anak elektro gitu ya. Anak mesin gitu. Dia bisa masuk ke manajer energi industri sama supervisor energi industri. Gitu. Itu tadi pertanyaannya tadi bagus banget. Oke. Clear sampai di sini? Clear, terima kasih Bang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Belum, Bang. Dia bertanya Bang. Ya, silakan. Kan kita sebagai mahasiswa metalurgi dan misalnya sorry, suaranya ini udah maksimal. Iya Bang. Oke. Ban, hampurannya kan aku tuh kurang bisa ini nih. Nanti kan suara kamu lantang tuh Ben. Tapi emang Bayu suaranya kecil sih dari tadi. Bayu ya ini kan yang nanya ya. Bayu suaranya dari kecil sih dari tadi. Ayo coba. Oh, mic-nya bermasalah. Oke. Coba. Nggak apa-apa. Kan Bening bisa dengar nanti di repeat aja pertanyaannya. Oke. Jadi Bang, ini bertanya, kita sebagai mahasiswa metalurgi ini yang dimana misalnya kan kita baru semester 5 kebanyakan dan ingin terjun di dunia energi seperti Abang ini selain kita mengikuti program ini, apa sih Bang yang harus kita siapkan untuk kedepannya? Dan menurut Abang bagaimana sih tips bagaimana kita menempatkan diri untuk menjadi seorang manajer energi misalnya Bang di suatu industri itu? Oke. Kumaha Dengar nih Bang. Gimana? Ya jadi setelah mereka ngikutin ini tuh apa yang harus mereka lakukan ke depannya lah gitu. Kalau versi Bayu ya, Bayu mempertanyakan itu. Terus apa yang perlu disiapkan kayak gitu loh. Kalau setelah ikutan ini gitu. Betul nggak Bayu? Jadi gini dulu Bayu. Pertama
kalau kan tadi patokannya mau jadi kayak saya gitu ya Bayu ya. Iya. Tadi saya sempat dengar tuh kayak gitu tuh. Jadi gini Bayu, bedain. Kalau saya orangnya nggak suka kerja di satu tempat, demi Allah. Ini demi Allah. Bahkan sampai waktu Bu Bening masih kuliah tuh dulu, Pak Agus Pramono yang belum jadi profesor, sekarang udah jadi profesor tuh. Dulu sempat ngomong ke mereka, jangan sampai kayak senior kalian ya. Ada tuh keluar masuk perusahaan gitu. Saya nggak pernah record saya di sebuah perusahaan itu lebih dari 1 tahun kerja. Ya, itu yang saya mau bagi ke kalian. Kenapa? Karena saya ngejar gaji. Jadi semakin tinggi perusahaan yang gaji saya, ya saya pindah. Bodo amat gitu. Terlepas dari saya dibilang tidak setia atau apa, gitu ya. Kalau saya gitu. Nah, jadi gini, ketika kalian sudah memiliki kompetensi ini, pilihannya 1, bisa jadi manajer energi, ya. Manajer energi di semua lini industri yang tadi kita sebutkan. Ada yang di industri, ada yang di gedung dan bangunan, ada yang di sektor apalagi itu tadi. Yang tiga sektor tadi ya. Gitu ya. Itu bisa tuh kalian. Rumah sakit juga sama, bisa kalian jadi manajer energinya gitu. Rumah sakit itu udah pasti tuh 500 TOE gitu ya. Gitu. Nah, sama kayak Untirta juga sama. Itu juga kalian bisa, Bu Bening juga bisa nanti mengajukan diri saya sebagai manajer energi di Untirta gitu. Ketika sudah lulus ini. Hukumnya apa? Ini PP 70 tahun 2009. Udah kasih tahu ke mereka begitu. Sama waktu pas saya kasih tahu ke Bu Bening, ke Pak Adit, waktu itu masih Kajira Pak Adit, tentang edukasi korupsi gitu ya. Nah itu harus ada tuh perwakilan itu. Nah itu juga sama. Tapi banyak yang kurang aware. Terus yang kedua, karena saya wataknya begitu, saya tahu diri gitu. Jadi saya ini jatuhnya saya tuh nggak suka diam di satu tempat. Ini saya ya. Jadi apa yang saya lakukan? Ya kayak tadi tuh badan tadi yang kalian lihat pengumuman tadi itu, biasanya saya ngirimin CV, saya mintanya sebagai freelancer. Bang Farizan juga sama. Bang Farizan kebetulan dia auditor, tapi Bang Farizan auditor sistem manajemen proyek gitu. Karena dia sudah ambil ISO 25.500 kok 25.000. Ya Bang ya? Betul ya Bang Farizan ya? 21500 gitu. Nah, beliau nih udah mengudara tuh gitu ya, audit ke perusahaan-perusahaan terkait dengan sistem manajemen proyek gitu. Nah, enaknya kalau secara freelance kalian pemasukannya nggak dari satu perusahaan gitu. Sama kayak kalian nih nanti jadi auditor energi juga gitu. Kalian nggak di satu perusahaan ini aja. Tapi kalau yang tadi, yang saya unjukin ke kalian tadi, dia itu kalian bekerja di perusahaan itu sebagai auditornya dia, jadi dia yang nyariin proyek buat kalian nanti tinggal kerja dibayar gaji bulanan. Misalnya gajinya deal-dealan 20 juta sebulan, ya udah. Mau kalian nanti ngauditnya sampai 9-10 kali ngaudit, ya udah, dapatnya cuma segitu gitu. Tapi kalau kalian jadi kayak saya nih freelance gitu, itu sekali ngaudit gedung dan bangunan aja, itu kita bisa dapat sekitar 80-an gitu. Nah kan sayang ya, daripada saya kerja buat orang, mendingan saya kerjain sendiri, ya masuk ke duit saya sendiri gitu. Begitu Bayu. Jadi lalu bagaimana, apa aja yang harus saya persiapkan? Ya, itu semua yang ada di pendaftaran itu. Pertama mastery dulu standar nih. Ini ada standar-standarnya. Kalau kalian sudah kuasai standar, nih standar ya, oke. Terus tadi itu ada beberapa SNI gitu ya, makanya saya suruh kalian upload. Itu dikuasai, itu nanti pasti aja kalian kepake sebagai ahli energi, gitu. Nanti di forum-forum gitu ya. Terus, tapi Bang, kalau saya yang baru lulus gimana? Nah, yang baru lulus yang pengen punya pengalaman di bidang energi, ada yang namanya Patriot Energy. Oke, apa itu Patriot Energy? Yuk kita lihat Patriot Energy.
share. Bentar ya. Bisa terlihat teman-teman? Bisa Bang. Oke, nah kita lihat di Instagram. Namanya Patriot Energy. Ini buat yang apalagi yang gabung Mapala ada nggak di sini? Yang hobinya kalian bertelusur adventure. Kalian mengabdi kepada negara, nanti negara kalian dikirim. Misal ke Papua, ke Kalimantan, ke biasanya daerah-daerah yang dia kekurangan energi. Nah, di sini kalian bisa baca ya tentang Patriot Energy. Kalian bisa daftar nih di sini. Gitu. Oke? Ya. Nah, satu lagi yang nantinya kalian bisa lebih menarik lagi. Sorry Bang, saya tuh nggak punya jiwa petualang, jadi saya nggak bisa jadi Patriot Energy. That's it, okay. Saya itu kebetulan konseptor Bang. Nih, kan kalau kayak saya ya, saya orangnya nggak suka menjelajah, tapi saya suka menganalisis, mengkonsep. Nah, itu kalian nanti bisa join di perusahaan ESCO. Gitu. ESCO itu apa? Nanti ada proses perusahaan yang melakukan proses pembiayaan gitu ya terhadap startup energi dan segala macamnya. Nah, kalian bisa tuh di situ mengajukan proposal buat pembuatan startup energi. Nanti ya di pertemuan besok itu ada membahas tentang sebentar. Ini kompetensinya saya belum kasih lihat ya ke kalian ya. Oke. 5001. Saya buka dulu. Jadi hari ini tuh belum masuk kita bahas kompetensi ya, tapi pengenalan karena kalian kan masih awam ya tentang energi gitu. Jadi saya ngasih tahu biar kalian semangat nih belajar di energi itu berfungsi loh, fungsinya tuh luas banget loh gitu ya. Nah ini kelihatan ya? Nah, ini unit kompetensi yang pertama itu menerapkan prinsip penghematan energi di industri. Nah, yang ini tuh buat gedung dan bangunan, ini di skip ya. Kalau kalian belajar gedung dan bangunan ya gedung dan bangunan. Tapi kalau di industri beda ya. Lalu yang kedua itu menyiapkan kebijakan energi organisasi. Nanti kalian akan diajarin gimana cara membuat policy atau kebijakan energi gitu ya. Nah, umumnya banyak banget perusahaan itu asalan aja karena dia nggak pakai konsultan, dia bikin aja kebijakan sendiri. Padahal cara membuat kebijakan nggak kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa ketika kalian join di sebuah perusahaan terus dia sudah tersertifikasi ISO 51000 terus ngelihat kebijakannya keliru, nanti kalian bisa, Pak, ini kurang tepat nih dalam proses pembuatan kebijakan, harusnya begini. Karena kalian sudah mengambil kompetensi ini, gitu ya. Yang keempat, merencanakan manajemen energi. Yang kelima, melaksanakan rencana manajemen energi tadi. Yang keenam, mengevaluasi manajemen energi. Dan yang ketujuh itu melaksanakan tinjauan manajemen. Nah, tiap-tiap dari unit kompetensi ini ada kriteria unjuk kerjanya. Nah, ini contoh unit kompetensi yang pertama nih menerapkan prinsip-prinsip penghematan energi di industri. Ini contohnya. Ya. Unit kompetensi 1 prinsip-prinsip penghematan energi pada industri. Elemen kompetensinya ini ada 3. Mengurangi rugi-rugi energi, meningkatkan efisiensi peralatan pemanfaatan energi, yang ketiga mengurangi biaya energi. Nah, yang tadi saya sebutkan ada tentang perusahaan ESCO, dia berfungsi di sini nih. Nih, mengurangi biaya energi nanti. Nanti ya di ini akan ada kita bahas. Nah, ini lebih menarik lagi kalau kalian yang sebagai konseptual atau konseptor gitu ya. Saya nggak bisa adventure gitu, nggak bisa jauh dari mama apa segala macem lah gitu ya.
Nah, kalian bisa di sini, orang-orang yang suka adu taktik, adu strategi, itu di sini. Gitu. Tapi kalau yang jiwa petualang, go ahead, jadi Patriot Energy. Gitu. Ikuti seleksinya di sana, gitu ya. Oke, jadi ini baru 1 unit kompetensi dan beberapanya nanti kita akan buka di next term-nya, oke? Jadi satu pertemuan kan ini tuh sebenarnya 3 hari ya, 3 hari yang notabene 1 harinya itu 8 jam, gitu kan? Jadi total 24 jam. Nah, sedangkan kalian kan cuma 1 hari 1 pertemuan dan itu 2 jam. Jadi diharapkan self learning sama kalian dan kita punya grup WhatsApp, apa-apa yang mau ditanyain aja di sana, gitu ya. Sehingga nanti momen untuk live-nya ini itu momen di mana kalian melakukan proses tanya jawab sama saya terkait hal-hal yang kalian kurang pahami atau tidak mengerti. Oke? Clear sampai di sini? Clear, Bang. Oke, well. Kan cuma nyampe jam 10 ya. Saya cuma mau ingetin kalian yang belum daftar tadi, lakukan proses pendaftaran gitu ya. Linknya tadi sudah. Nanti Bayu kalau teman-temannya, ini kan total katanya Bu Bening 34 gitu ya. Berarti itu harusnya ada 34 juga. Ini sampai sekarang baru setengahnya. Terus yang belum gabung ke grup Facebooknya tadi, bergabung dan nanti uploadan kalian tugas-tugas dan segala macam itu masukkan ke sana gitu ya. Terus apa lagi ya, grup Facebook, pengisian AFL 01 sama data dirinya yang belum lakukan ya, upload gitu ya. Nanti juga dibuatkan surat keterangan aktifnya sama Bu Bening nanti gitu. Oke. Apalagi ya, sudah, kalau saya rasa sudah cukup ya tentang pengantar buat manajemen energi. Jadi kalian tahu bahwasanya pembelajaran ini itu sangat berguna buat kalian di masa depan. Jadi nggak ada cerita nanti kelar dari lulus Untirta metalurgi terus nganggur. Clear ya? Ya. Ya. Kalau cepet nganggur kok sekarang kok, Bang. Hah? Ya, sekarang lulusannya tuh cepet-cepet kerjanya. Iya, karena penyerapannya banyak gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau nganggur itu berarti dia jawabannya, dia pilihan hidup dia memang dia pengen istirahat dulu, rehat dulu gitu. Menenangkan diri gitu dari beban-beban hidup gitu. Gitu, oke? Ya, saya rasa cukup ya dari saya segitu. Dan pokoknya gini, saya minta dengan sangat sama kalian, coba ubah polanya ya. Polanya, kan nanti saya pasti upload gitu ya. Saya sudah upload gitu. Dan itu langsung kalian pelajari. Di situ juga ada point of discussion juga, kalian jawab segala macam, berinteraksi lah gitu ya. Nah, nanti ketika live ini kalian enak nih, tanya aja semua yang kalian mau tanyain. Jadi ketika belajar itu note apa yang mau ditanyain gitu. Ketika ketemu sama saya, tanya semuanya. Gitu ya. Cara belajarnya gitu, itu jauh lebih efektif ketimbang nih kayak sekarang ini. Saya sebenarnya berharap kemarin itu kan saya sudah bagiin link Facebooknya gitu ya. Nah, itu di-download, kalian dibaca. Maksud saya itu dengan modal itu kita bisa tektokan nih, ngerumpi. Oh, di negara anu peristiwa kegagalan manajemen energi begini, resikonya jadi begini gitu. Pertanyaan saya, pernah nggak di Indonesia terjadi kegagalan energi? Pernah nggak? Pernah. Coba browsing kapan terjadinya blackout atau trip Jawa Bali PLTU ya. Karena waktu kita udah mau habis nih, 7 menit lagi. Nanti coba aja browsing gitu. Terus Sumedang kemarin juga sempat gitu kan, karena gara-gara Cianjur kok Sumedang. Cianjur juga sempat tuh gara-gara gempa gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalian bisa berpartisipasinya di situ. Oke. Well, tugas pertama nih, ya. Kalian promote
ya, kalian promote untuk membuat yang namanya media campaign. Nanti kalian upload di YouTube channelnya kalian masing-masing. Tapi ingat pakai hashtagnya, nanti saya kasih tahu hashtagnya, dan di deskripsinya kalian samain semuanya deskripsinya gitu ya. Saya pandu untuk penulisan deskripsinya di grup, nanti tolong isikan itu di deskripsinya. Biar ngangkat dan sama-sama nanti, ini ada 35, berarti ada 35 video yang mengajak kepada seluruh perusahaan untuk aware terhadap manajemen energi gitu. Jadi tugasnya ngapain? Bikin sebuah video lalu ceritakan pentingnya manajemen energi. Yang pertama ya, gimana cara menceritakannya? Kayak tadi tuh kasus di luar negeri, kasus di Indonesia juga sama. Ya, itu kalian pasti yang namanya kalau mau bikin video, Anda studi literatur dulu. Betul nggak? Ya browsing tuh kejadian-kejadian, misal kejadian di tripnya PLTU Jawa Bali gitu ya, itu mengakibatkan pemadaman listrik sekian lama gitu ya, kayak gitulah. Nah tadi tuh case-case-nya di negara luar juga sama gitu, itu diceritain. Yang pertama. Lalu yang kedua, dasar hukum. Kenapa harus gitu ya? Ingat kayak tadi tuh PP 70 tahun 2009, kan kategorinya ada 3 jenis tuh ya, itu dimention di video kalian. Clear sampai di situ? Lalu apa yang harus dilakukan oleh tiap perusahaan? Nah kalian kasih rekomendasinya di video tadi. Clear sampai di sini? Jadi masing-masing dari kalian membuat tugas, yaitu campaign manajemen energi. Yang pertama tadi alasan mengapa harus ada manajemen energi, terus dasar hukumnya apa, lalu rekomendasi dari kalian supaya mereka menerapkan itu ngapain gitu ya. Oke, clear sampai di sini? Bentuknya video untuk apa? Nanti kalian upload di YouTube channelnya kalian, nanti kalian upload juga. Itu kan video itu bisa di Instagram, di Reels ya, betul? Videonya nggak usah lama-lama ya, teman-teman. Tidak lebih dari 5 menit, oke? Jadi bentuknya kayak short video aja, ya. Itu biar bisa nanti dimasukin ke TikTok, terus bisa dimasukin ke apa namanya? Karena media campaign buat itu tuh sekarang itu di media sosial, udah nggak lagi di website gitu ya, gitu. Jadi diharapkan nanti banyak perusahaan yang aware bahwasanya, oh iya, saya harus hire manajer energi, dan itu kelak akan impact-nya ke kalian. Kalau nggak ke kalian, ke nanti adik-adik kalian, gitu, yang membutuhkan yang namanya manajer energi, supervisor energi. Oke? Clear sampai di sini tujuannya kita campaign? Clear ya? Clear bang. Berarti nggak mesti link YouTube ya bang ya? Misalnya mereka uploadnya ke Instagram atau TikTok, linknya itu pokoknya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak mesti wajib YouTube ya? Iya. Yang penting ya sosial media lah pokoknya. Iya, dan saya izin ya, setiap video-video kalian itu pun nanti akan di-upload juga di apa namanya, di media sosialnya kami gitu ya. Saya izin sama kalian untuk mengorbitkan kalian gitu. Oke. Ada izin pertanyaan bertanya, sebelum perpisahan? Izin bertanya bang. Silakan. Untuk video tersebut kita sekreatif kita atau harus memperlihatkan muka atau udah kreatif aja bang? Sekreatif kalian lah. Sekreatif kalian. Ingat loh, ada senior kalian tuh jago waktu itu, dia bikin video cuma by PowerPoint gitu, keren deh. Dan itu award, dia menang award juga tuh di teknologi tepat guna waktu itu tuh. Siapa ya? Saya lupa nama itunya tuh. Nah, show your talent aja, ya. Oke. Tapi ingat kontennya. Kita kan kontennya propaganda nih. Betul nggak?
kontennya ini propaganda nih supaya perusahaan-perusahaan yang belum aware tentang manajemen energi ini harus aware gitu. Oke? Ya. Ini loh, saya udah punya sertifikasi supervisor energi industri. Saya bisa bantu perusahaan kamu untuk kelola energinya. Tujuannya ke arah sana gitu, ya. Gitu. Oke? Ada lagi? Tidak ada. Tepat 9:59 kurang 1 menit saya kembalikan ke Ibu Bening. Silakan Bu Bening. Oke, terima kasih Bang Daniel. Sudah cukup mungkin ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut kita ada grup khusus ya. Jadi untuk yang periode ini Kapita Sekte jadi ada 2 grupnya. Yang satu untuk memang